Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan, terutama bagi saya pribadi, sehingga pada kesempatan kali ini saya masih bisa melakukan tag video untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi pelopor kita dalam pergerakan ekonomi Islam, sekaligus suri tauladan kita dalam aspek pembangunan ekonomi Islam. Sebelum saya lanjutkan menjelaskan videonya terkait apa tujuan dan maksud saya men-tag video, sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Akmal, biasa disapa dengan Mala. Dan di video kali ini saya selaku mahasiswa semester 7 pada program studi Ekonomi Syariah kelompok 2 di Institut Agama Islam Negeri Yayan Bone. Pada video kali ini saya dan teman-teman ruangan saya diberikan masing-masing tugas untuk memenuhi final pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Dan di video ini juga kami diberikan berbagai tema atau beda-beda antara saya dengan teman ruangan saya untuk menjelaskan tema kita masing-masing sesuai dengan nomor urut yang ada. Dan adapun tema saya pada video kali ini yaitu mengintegrasikan etika bisnis Islam dalam kebijakan moneter. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau cara mengetahui atau untuk mengintegrasikan etika bisnis Islam dalam kebijakan moneter. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengintegrasikan kebijakan etika bisnis Islam dalam kebijakan moneter yang terjadi pada saat ini. Integritas etika bisnis Islam dalam kebijakan moneter menuju ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana dunia bisnis dan ekonomi modern semakin dihadapkan pada tuntutan untuk beroperasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika. Dalam konteks ini, integrasi etika bisnis Islam dalam kebijakan moneter menjadi langkah signifikan menuju penciptaan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Materi ini akan menjelaskan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam pengembangan serta pelaksanaan kebijakan moneter. Sebelum kita masuk lebih dalam atau penjelasan lebih lanjut, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait bagaimana
Prinsip-prinsip etika bisnis Islam ini yang dapat diintegrasikan dalam pengembangan serta pelaksanaan kebijakan moneter terlebih dahulu, atau sebagai pendahuluan kita tentu harus mengetahui definisi etika bisnis Islam dan definisi kebijakan moneter. Yang pertama, definisi etika Islam. Etika bisnis Islam ini merupakan kerangka kerja moral yang diterapkan konteks bisnis, berakar pada ajaran Islam dan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, yang kedua itu definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter merujuk pada serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh otoritas moneter suatu negara untuk mengendalikan jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi stabilitas ekonomi. Nah, itulah tadi sedikit definisi terkait etika bisnis Islam dan kebijakan moneter. Selanjutnya itu prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Tentunya tadi ada 3. Yang pertama itu keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, keadilan. Prinsip atau biasa disebut adil. Prinsip utama etika bisnis Islam adalah keadilan. Dalam konteks kebijakan moneter, hal ini mencakup distribusi kebijakan yang adil, meminimalkan ketidaksetaraan ekonomi, dan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat. Prinsip yang kedua yaitu transparansi atau biasa dikenal dengan al-zuhrah. Transparansi adalah kunci dalam pengembangan kebijakan moneter yang etis, memastikan keterbukaan dalam pengambilan keputusan moneter dan mencegah praktik-praktik yang tidak transparan akan membangun kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, prinsip yang ketiga itu tanggung jawab sosial atau biasa dikenal mas'uliyah. Tanggung jawab sosial adalah prinsip yang memerlukan pihak yang terlibat dalam kebijakan moneter untuk mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat. Hal ini mencakup pemahaman atas tanggung jawab terhadap kesejahteraan umum. Selanjutnya, integritas etika bisnis dalam kebijakan moneter. Tentunya ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk dalam integritas etika bisnis Islam dalam kebijakan moneter. Yang pertama itu sistem keuangan Islami. Langkah pertama dalam integritas etika bisnis Islam adalah pengembangan instrumen keuangan sesuai syariah. Sistem keuangan Islami tidak hanya memberikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, tetapi juga memberikan alternatif yang berkelanjutan. Yang kedua itu akuntabilitas dan pengawasan atau dikenal dengan al-muraqabah. Memastikan akuntabilitas dan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan moneter merupakan langkah penting. Ini melibatkan lembaga pengawasan independen yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Yang selanjutnya, yang ketiga, pengendalian inflasi dan riba. Prinsip-prinsip keadilan dapat diterapkan dalam pengendalian inflasi dan pencegahan riba. Strategi moneter yang mencakup keadilan dalam distribusi bebas, inflasi, dan pencegahan praktik riba adalah langkah yang progresif. Selanjutnya itu poin tantangan, dan tentunya dalam integritas ekonomi etika bisnis Islam ini tentunya memiliki tantangan dan peluang. Adapun tantangan dalam mengintegritas etika bisnis dalam kebijakan
moneter melibatkan kesulitan implementasi prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan konvensional dan reaksi pasar global terhadap perubahan. Adapun peluangnya besar terletak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan moneter dan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Langkah-langkah inovatif dapat membuka pintu bagi perubahan positif. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan terkait cara mengintegrasikan etika bisnis Islam dalam kebijakan moneter. Tentunya dari penjelasan saya di sini kita menarik kesimpulan dari beberapa penjelasan bagaimana prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam pengembangan serta pelaksanaan kebijakan moneter. Pentingnya integritas etika bisnis dalam kebijakan moneter. Integritas etika bisnis Islam dalam kebijakan moneter bukan hanya tentang mencapai stabilitas ekonomi, tetapi juga mencakup tapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Ini melibatkan kolaborasi antar lembaga keuangan dan otoritas moneter serta upaya edukasi masyarakat tentang manfaat kebijakan moneter yang berbasis etika bisnis Islam. Adapun langkah-langkah implementasi yang harus kita lakukan agar etika bisnis Islam ini dalam kebijakan moneter ini bisa terrealisasikan dalam kehidupan masyarakat. Tentunya melalui langkah-langkah konkret seperti kolaborasi aktif, pengembangan produk keuangan sesuai syariah, dan edukasi masyarakat. Kita dapat membentuk fondasi ekonomi yang lebih baik dan beretika. Integritas etika bisnis Islam dalam kebijakan moneter bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga suatu panggilan untuk membentuk masa depan ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, itulah tadi video beberapa penjelasan terkait materi mengintegrasikan etika bisnis Islam dalam kebijakan moneter. Semoga ada tadi beberapa langkah yang dilakukan mulai dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan bagaimana prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam terutama dalam pengembangan serta pelaksanaan kebijakan moneter seperti tadi adil ataupun lainnya. Semoga pada video kali ini, video penjelasan dari saya, sekiranya yang melihat video ini bisa sedikit mengerti atau memahami dari penjelasan saya. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada video kali ini pada materi tersebut, yaitu mengintegrasikan etika bisnis Islam dalam kebijakan moneter. Dan akhir kata dari saya, tak ada gading yang tidak terletak. Begitu pula pada penjelasan video saya pada kali ini. Apabila ada kekurangan atau salah referensi, mohon dimaafkan. Maka dari itu saya tutup dengan permohonan maaf dan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.